Dakwah ini tidak mesti harus hafal Quran, nggak mesti harus hafal hadis, nggak mesti harus masuk pesantren, nggak mesti jadi ustadz. Jadi dakwah ini bukan profesi Pak Imam tadi, bukan profesi Pak Anwar, bukan profesi ayah kita, ketua BKM. Tapi dakwah ini sikap, amal sunnahnya, hobinya orang-orang beriman. Mulai besok ajak anak ke masjid di waktu subuh. Kalau subuh sudah di masjid, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya kecil. Kecil. Ini subuh yang di masjid, ini tamu-tamu Allah VIP. Tidak sembarang orang yang sanggup subuh di masjid. Demi Allah saya katakan, penjudi, penjina, koruptor, pemabuk, berat subuh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita yang terbaik itu apa? Al-Fussilat ayat 44, sudah lupa saya, 22, 33. Al-Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan semua jamaah mushola ini menjadi da'i Allah, dakwah. Mengajak minimal anak laki-laki ke masjid. Ada yang bawa anak di sini? Cucu Pak Anwar? Ada? Ini mari bersama. Ya. Pada kesempatan yang lalu sama jamaahnya saya lihat. Sama jamaahnya. Bahkan lebih banyak hari ini saya lihat. Kemarin nggak ada di sini. Ini sudah ada perubahan sedikit. Jadi ayah tugasnya dakwah, mengajak. Anak di rumah bangunin. Yang laki-laki. Dakwah ini tujuan hidup yang terbaik. Dakwah ini tidak mesti harus hafal Quran, nggak mesti harus hafal hadis, nggak mesti harus masuk pesantren, nggak mesti jadi ustadz. Jadi dakwah ini bukan profesi Pak Imam tadi, bukan profesi Pak Anwar, bukan profesi ayah kita, ketua BKM. Tapi dakwah ini sikap, amal sunnahnya, hobinya orang-orang beriman. Mulai besok ajak anak ke masjid di waktu subuh. Kalau subuh sudah di masjid, insya Allah zuhur, asar, maghrib, isya kecil. Kecil. Ini subuh yang di masjid, ini tamu-tamu Allah VIP. Tidak sembarang orang yang sanggup subuh di masjid. Demi Allah saya katakan, penjudi, penjina, koruptor, pemabuk, berat subuh di masjid. Saya ulangi sekali lagi ya. Pemabuk, penjudi, koruptor, penzina, berat subuh di masjid. Karena mereka yang subuhnya di masjid diangkat, dicabut sifat-sifat munafik. Dahsyatnya sholat subuh. Ini tugas kita bersama ayah. Ayah punya anak, punya cucu. Dakwah terus. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun anak kita tidak mau ke masjid. Pas ayahnya meninggal, mungkin disitulah dia dapat hidayah. Dakwah terus. Jangan pernah bosan. Siapapun, kita punya teman, punya sahabat. Nanti kita berkumpul seperti ini, jamaah mushola ini. Masuk dalam surga bersama-sama. Kita didorong masuknya bersama-sama ayah. Nanti yang sendiri-sendiri, nanti yang terakhir. Kenapa dia yang terakhir sendiri-sendiri masuk? Karena dia harus transit. Di mana transitnya? Di neraka. Ini kita berkumpul. Makanya carilah sahabat-sahabat yang soleh. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Bergurulah dengan ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah. Bukan ulama-ulama yang munafik, tapi ulama yang istiqomah di jalan Allah. Ini tugas kita ya besok.
Dakwah, 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 dakwah. Karena tujuan hidup terbaik itulah dakwah. Orang yang hobinya berdakwah, matinya husnul khatimah. Cari kebiasaan-kebiasaan baik ayah. Tinggalkan kebiasaan buruk. Karena umur sudah 40 ke atas nih semua. Umur 1 sampai 40 itu namanya buttons up. Apa namanya? Buttons up. Itu masa-masanya ganteng, kuat. 140 masa-masanya puber, masa-masanya naik daun. 41 ke atas itu top down. Nabi Muhammad jadi Rasul umur 40. Jadi 1 sampai 40 itu masa-masanya button up, masa-masanya kuat, masa-masanya kalau wanita masih ketat-ketatnya, masih cantik-cantiknya. Yang cowok masih ganteng-gantengnya. 41 ke atas itu sudah top down. Sudah mulai mau masuk tanah. Apalagi ini kita kan hanya menunggu mati satu persatu. Dan kita sudah melihat jamaah kita satu persatu mulai hilang. Dan alhamdulillah pagi ini walaupun almarhum Fuadi sudah tidak ada, tapi anaknya melanjutkannya. Masih ada Teh Tarik ya. Masih ada. Bahagia sekali ayahnya yang dulu mengajak anaknya, "Nak, ke masjid nak. Nak, silaturahmi. Nak, kalau ayah sudah tidak ada lagi nak, lanjutkan nak sedekah ayah." Alhamdulillah. Teh Tarik apa tekniknya? Beliau buat tadi subuh buatnya. Allahu Akbar. Dan beliau sekarang ikut dengan subuh Arafah, jalan-jalan pengganti almarhum. Maka itu ayah luar biasa. Memang sudah begitu takdirnya ya. Beliau harus dibedah, sudah takdir. Padahal saya itu ketika mengetahui beliau, ketika saya acara di Sumatera, landing ke Aceh, nggak langsung ke rumah, langsung ke rumah sakit Meraksa melihat beliau. Melihat beliau langsung sebelum dioperasi. Saya sarankan bawa ke Malaysia. Saya bilang ternyata paspornya agak lama urusnya. Saya urus, saya bilang. Cuma sudah takdir berkata lain, ya. Karena kisahnya A sampai Z. Begitulah takdirnya beliau. Tugas kita hanya berusaha, ikhtiar. Tapi takdir berkata lain, beliau mau dioperasi tidak dioperasi tetap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kisah. Beliau dioperasi itu kisah. Hidup kita ini ayah berjalan dari jadwal takdir ke takdir. Ini harus kita pahami. Hidup kita berjalan dari jadwal takdir ke takdir, takdir ke takdir, takdir ke takdir. Hanya hamba-hamba Allah yang cerdas, al-mu'min kaish wa fatinun. Orang-orang beriman itu orang-orang yang cerdas. Orang beriman itu IQ-nya tinggi-tinggi. Orang beriman itu orang pinter, jenius, paham bahwa hidup tidak lama di dunia ini, paham bahwa orang beriman akan hidup di akhirat selama-lamanya. Karena itu diolah hidup yang sesaat ini untuk berarti bahagia kelak di akhirat nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.